Kalamullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril yang terus menerus dan dianggap ibadah bagi yang membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa ulama membuat definisi Al-Quran, yaitu huwa kalamullah al-munazzalu ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran itu kalamullah yang diturunkan kepada nabina, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitahi Jibril, melalui perantara malaikat Jibril, al-manqul, yaitu yang dipindahkan, bitawaturi, dengan tawatir atau terus menerus, al-muta'abbadu, dan dianggap ibadah, bitilawatihi, karena membacanya. Jadi Al-Quran ini secara definisi menurut beberapa ulama kalamullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril yang terus menerus dan dianggap ibadah bagi yang membacanya. Pokoknya maca Al-Quran itu dianggap ibadah. Karena dianggap ibadah, maka akan mendapatkan pahala. Beda dengan membaca koran. Kalau membaca koran itu tidak dianggap ibadah, ya maca ngono tok, tidak dapat pahala. Beda juga membaca hadis. Membaca hadis itu tidak dianggap ibadah. Apakah dapat pahala? Tidak. Kecuali hadis itu dipelajari, kecuali hadis itu mendapatkan pembelajaran dari hadis itu mendapatkan pahala, yaitu pahalanya belajar, bukan pahala membaca. Jadi khusus Al-Quran itu akan dikasih pahala bila membaca. Al-Quran itu diturunkan Allah secara menyeluruh, Pak, ke langit dunia. Setelah dari langit dunia itu diturunkan beransur-ansur secara mutawatir sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu ayat yang pertama kita kenal adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Di gua Hira. Bukan di gua Gegeduk kono, Pak. Gegeduk iki ono enggak iki? Hilang ya. Masih ada sedikit ya. Ya. Lalu ayat yang terakhir itu surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat ketiga kalau enggak salah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini ayat terakhir. Ya. Jadi oleh karena itu ngapunten bae nganggur baca Al-Quran. Ya, enggak usah banyak-banyak, 1 juz. Ya. Adik di Pongangan ini rata-rata orangnya sudah pandai membaca Al-Quran. Kalau kita lihat khataman ya, khatmil Quran jam 11 wis khatam, Pak.
orang 3. Berarti satu orang rata-rata 10 juz. Ya, karena 30 juz. Ya, rata-rata. Kak Khotib berapa juz ya lo khataman ini? Ya. Terima kasih. Nah, terus gitu gini ya. Iya Ustadz, yang pandai-pandai baca enak banyak pahala. Terima kasih. Nah kalau saya ini mau conek ketatil mau oleh pahala, pasti dapat pahala. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang berkasih keturunan, mudah-mudahan keturunan yang soleh solehah. Yang berkasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.